Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Nopal Muhammad Zahir dengan NIM 1804489 sebagai anggota dari kelompok 2 mata kuliah digital kewarganegaraan atau digital citizenship yang akan membawakan materi terkait digital commerce atau perdagangan digital. Di sini sudah ada anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Anissa Amalia, ada Agis Rizky Sitatianti, Andin Gustining Tias, Noviani Permana, dan Rizky Dwi Ramadan. Untuk itu, izinkan kami menayangkan salin dia yang akan dibawakan. Untuk pematerian pertama akan dibawakan oleh Rizky Dwi Ramadan terkait terminologi dalam e-commerce. Silakan. Saudara Rizky Dwi. Terima kasih pada moderator Bapak Muhammad Zahir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemesanan atau booking. Nah, booking artinya sama dengan pemesanan. Di mana itu booking adalah banyak jumlah pemesanan biasa untuk menurunkan sebuah penguatan di dalam periode tertentu. Dan menurut Edwin dan Chris, tahun 1999, pemesanan dalam maksimum adalah perjanjian pemesanan tempat antara dua pihak atau lebih. Dan perjanjian pemesanan itu dapat berupa perjanjian dari suatu ruang kamar, tempat duduk, dan lainnya. Dan yang keduanya itu menurut Agus tahun 1999. Menurut Agus itu pemesanan adalah keseluruhan proses kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan inventory atau persediaan tempat pendistribusian produk dan catatan keseluruhan transaksi pemesanan. Selanjutnya, moderator. Pertama itu penjualan. Penjualan itu keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya dinilai dilihat dari kemampuan dalam memperoleh laba. Dengan laba yang diperoleh, perusahaan akan dapat mengembangkan berbagai kegiatan yang meningkatkan jumlah aktiva dan modal serta dapat mengembangkan dan memperluas bidang usahanya. Dan yang ketiga itu internet. Infrastruktur utama pada mulanya jaringan internet dikembangkan sebagai saluran khusus untuk aktivitas riset dan keperluan para akademisi. Nah, dalam perkembangannya internet dieksploitasi untuk berbagai keperluan lainnya. Pada saat ini, internet merupakan jaringan komputer yang sangat bisa terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke penjelasan selanjutnya, terminologi e-commerce akan ditambahkan oleh Agis Rizky Sitatianti. Kepada Saudari Agis, saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menambahkan terkait dengan konsep fitur pay later. Pay later merupakan cara pembayaran yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada pengguna aplikasinya untuk memudahkan dalam mereka membeli kebutuhan sehari-hari. Nah, sistem pay later ini memungkinkan seseorang untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan memanfaatkan pembayaran cicilan. Nah, cara kerjanya ini memang sesuai dengan arti pay later itu sendiri. Konsepnya itu termasuk baru, namun dengan adanya fitur ini sudah banyak orang yang memanfaatkan atau menggunakannya. Hal itu dikarenakan adanya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan, terutama untuk mereka yang malas memiliki kartu kredit atau mereka yang tidak memiliki kartu kredit. Nah, dengan adanya fitur ini pun, pembayaran itu akan terasa jadi lebih ringan dan mudah, terutama ketika seseorang ingin membeli kebutuhan yang harganya tinggi. Nah, seseorang yang menggunakan fitur pay later ini berkewajiban untuk membayar cicilan sesuai waktu jatuh tempo. Nah, yang menggunakan fitur ini juga akan dibebankan dengan bunga yang ditetapkan oleh pihak penyedia pay later. Nah, berikut terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan fitur pay later, yaitu yang pertama ada proses aktivasi mudah, yang kedua pilihan tenornya atau rentang waktunya ada banyak, dan yang ketiga ada banyak promo menarik bagi penggunanya. Nah, akan tetapi walaupun terdapat beberapa kelebihan dari fitur pay later ini, fitur ini juga memiliki kekurangan atau resiko yang harus dipertimbangkan bagi pengguna atau calon penggunanya.
Nah, berikut merupakan beberapa kekurangan yang didapat dari fitur ini. Yang pertama yaitu beresiko kebocoran data, yang kedua beban hutang akan semakin bertambah, dan yang ketiga dapat membuat seseorang itu boros. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Agis atas tambahan terkait dengan terminologi yang ada dalam pembahasan kali ini. Pembahasan selanjutnya adalah kajian teori yang akan disampaikan oleh Anissa Amalia Prasetya. Kepada Anissa Amalia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan mengenai kajian teori dari pengertian digital commerce itu sendiri. Di sini ada dari Marcus Smes tahun 2003 yang mengartikan bahwa perdagangan digital atau digital commerce merupakan jenis perdagangan elektronik yang hanya berurusan dengan produk dan layanan digital. Hal ini karena setiap langkah dalam seluruh bisnis proses dilakukan secara digital. Nah, perkembangan teknologi khususnya internet ini kan semakin luas. Nah, hal ini mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali perdagangan. Nah, perdagangan mengalami perubahan dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Nah, proses perdagangan ini sering lebih dikenal juga dengan istilah electronic commerce atau disingkat e-commerce. Lalu yang kedua, menurut Dr. Muzhir Saban Al-Ani tahun 2009 mengartikan bahwa perdagangan elektronik atau e-commerce dapat dibangun dengan koneksi sistem komersial dengan internet oleh menawarkan produk, layanan, dan informasi secara global melalui internet dengan melakukan transaksi dan komunikasi tanpa batas. E-commerce mewujudkan presentasi elektronik dari produk dan layanan, penerimaan pesanan secara online, pemrosesan otomatis pertanyaan pelanggan dan online, pembayaran dan pemrosesan transaksi. Selanjutnya, moderator. Yang terakhir ada dari Suwarno dan Prihartono tahun 2012 mengatakan bahwa mekanisme dalam e-commerce mempunyai pengertian yang berkaitan dengan tata cara jual beli di internet yang menyangkut pihak pembeli, pihak penjual, prosedur pembelian, penyelesaian, pembayaran, dan pihak-pihak yang mendukung terlaksananya proses transaksi bisnis secara online, seperti bank dan asosiasi kartu kredit, serta teknologi pendukung e-commerce. Nah, kemudian terdapat juga pendapat lain dari e-commerce, itu adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sarana elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. Hal ini artinya e-commerce melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, dan sistem pengumpulan dana otomatis. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Anissa Amalia yang telah menyampaikan terkait dengan kajian teori tentang e-commerce atau digital commerce. Selanjutnya pembahasan akan masuk ke dalam perkembangan e-commerce di Indonesia oleh Noviani Permana. Kepada Noviani Permana, saya persilakan. Ya baik, terima kasih banyak kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait perkembangan e-commerce di Indonesia. Jadi perkembangan e-commerce di Indonesia ini dimulai pada awal tahun 1990-an, yang mana komersialisasi di internet ini mulai berkembang pesat, mencapai jutaan pelanggan, hingga muncullah istilah baru yang disebut dengan electronic commerce atau lebih dikenal sebagai e-commerce. Berdasarkan riset Center e-commerce yang dilakukan di Texas University, menganalisa ada 2.000 perusahaan online di internet. Adapun sektor yang tumbuh paling cepat ini adalah e-commerce, yang mana naik 72% dari yang awalnya 99,8 miliar US dollar menjadi 171,5 miliar US dollar. Nah, selanjutnya perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri ini bisa dikatakan sangatlah pesat gitu ya. Perkembangan yang pesat tersebut menyesuaikan dengan permintaan pasar yang memang semakin meningkat. Adapun kemunculan e-commerce di Indonesia ini telah dimulai sejak tahun 1996 dengan ditandai berdirinya Diavicom atau Dinet sebagai perintis transaksi online di Indonesia. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis-jenis e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah business to business. Nah, jenis e-commerce ini merupakan salah satu jenis e-commerce dengan skala paling besar karena memang transaksi yang dilakukan ini adalah antar perusahaan.
Adapun pada bisnis to bisnis ini kegiatan transaksinya diaplikasikan secara fisik dan elektronik. Selanjutnya ada bisnis to consumers. Nah, pada jenis e-commerce ini produsen atau perusahaan atau di sini sebagai pihak penjual memasarkan produk secara langsung yang mana pada hal ini customer atau pengguna ini sebagai mangsa pasar. Selanjutnya ada consumer to business. Dalam jenis consumer to business, transaksi penjualan dilakukan oleh pihak konsumen, sedangkan perusahaan adalah target pasarnya. Jadi dalam hal ini, individu memberikan penawaran mengenai sebuah produk berupa barang atau jasa kepada perusahaan yang memang membutuhkan. Selanjutnya ada consumer to consumers. Jenis e-commerce ini dilakukan dari konsumen ke konsumen. Adapun di jenis consumer to consumers ini ada dua klasifikasi, yaitu ada model classified dan marketplace. Selanjutnya ada business to administration. Pada jenis e-commerce ini, pelaku bisnis menjual produk barang ataupun jasa dengan menjadikan lembaga pemerintahan sebagai pasar. Adapun transaksi yang dilakukan dalam bentuk tender. Selanjutnya ada online to offline. Pada e-commerce ini, pada e-commerce jenis ini, pihak seller melakukan kegiatan promosi, mencari pembeli dan menyediakan produk dengan memanfaatkan jaringan online sebagai media. Namun dalam hal ini, pembeli memiliki opsi untuk berbelanja secara online ataupun langsung offline di tokonya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Noviani Permana yang sudah menjelaskan terkait jenis e-commerce dan juga perkembangan e-commerce di Indonesia. Selanjutnya ada keterkaitan fitur kredit digital atau pay later dengan digital commerce oleh Andin Gustining Tias. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara fitur pay later dengan digital commerce. Pada dasarnya, seperti yang telah rekan saya jelaskan, fitur pay later sendiri memberikan kesempatan pada konsumen untuk dapat memanfaatkan jasa dan layanan membayar di akhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Pay later sendiri merupakan hasil dari kerjasama antara perusahaan belanja online dengan perusahaan pembiayaan berbasis peer-to-peer lending. Nah, di Indonesia sendiri, beberapa perusahaan aplikasi yang menyediakan layanan pay later itu ada PT Trinusa Travelindo atau Traveloka, ada juga PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek, lalu ada PT Shopee International Indonesia atau Shopee. Nah, fitur pay later sendiri dan digital commerce tentu memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena melalui fitur pay later tersebut dapat meningkatkan jual beli pada e-commerce gitu ya, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Praktika Yayen dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa dengan tersedianya fitur pay later tersebut dapat menambah minat konsumen untuk membeli karena tersedianya fitur untuk membayar dengan mencicil. Nah, fitur pay later sendiri dapat bermanfaat untuk meringankan beban konsumen untuk membeli kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya, nah, efek dari pay later sendiri, di samping memberikan banyak keuntungan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya juga, fitur pay later ternyata memiliki beberapa permasalahan yang cukup fatal, terutama dari faktor keamanan yang membuka peluang bagi tangan-tangan jahil untuk membobol akun. Belum lagi ketidaksiapan aplikasi bahkan cenderung memaksakan untuk memakai fitur pay later dapat menjadi bumerang tersendiri bagi konsumen. Nah, melalui media konsumen.com, Marlianya Wida mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak Shopee. Ia menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, ia tidak dapat mengakses fitur Shopee Pay Later karena tidak ingin jatuh tempo. Pada tanggal 5 Januari 2020, ia berinisiatif untuk menghubungi customer service Shopee dengan bermaksud untuk membayar tagihannya. Di tanggal 31 Desember 2019, tepatnya pada pukul 14.36, ia melakukan pembayaran tagihan melalui transfer langsung ke PT Lentera Dana Nusantara sebesar Rp306.264 dan mengirimkan semua bukti pembayaran kepada email customer service Shopee. Namun di luar dugaan, hingga tanggal 29 Januari 2020 silam, notifikasi terus muncul untuk segera melunasi tagihan dan denda, sedangkan Shopee Pay Later sudah tidak bisa digunakan lagi dan seperti dinonaktifkan oleh pihak Shopee. Bahkan hingga hari ini tuh permasalahan ini tidak kunjung selesai dan masih banyak beberapa konsumen yang memiliki
kendala pada fitur Shopee Pay Later yang terkunci dan tidak bisa digunakan. Selain Shopee Pay Later juga, hal ini terjadi di dalam Pay Later pada aplikasi Traveloka. Selanjutnya, ada beberapa solusi praktik dari penyalahgunaan fitur kredit Pay Later pada digital commerce. Nah, berkaca pada penjelasan yang sudah saya jelaskan, Ribal dan Bailey itu pada 2007 menjelaskan bahwa membeli barang secara online tanpa mengetahui cara melindungi identitas merupakan salah satu permasalahan dalam lingkup digital commerce. Belum lagi praktik pembelian secara online yang buruk dapat menyebabkan peringkat kredit yang buruk, apalagi dengan tersedianya fitur kredit pay later pada e-commerce. Solusi yang paling umum terkait permasalahan tersebut adalah payung hukum yang harus diperbaiki, karena jika kasus sistem pay later yang lemah dan menyebabkan pembobolan akun terus terjadi dan tidak ditangani, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan dalam pembayaran elektronik di Indonesia akan semakin memudar. Padahal dengan tersedianya fitur pay later sendiri dapat menjadi solusi peningkatan ekonomi dan kebutuhan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Sebagai penyedia aplikasi sendiri, harus dapat memberikan keamanan yang mutlak sebagai penyedia jasa dan memfasilitasi layanan dengan terjaminnya keamanan dan meminimalisir resiko agar tidak adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai konsumen, kita pun harus dapat cermat memilih aplikasi yang menyediakan fitur pay later dan memanfaatkan fitur tersebut untuk kebutuhan yang memang penting. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak penjelasan dari Andin Gusti Ningtyas terkait dengan masalah dan solusi yang ditawarkan terkait permasalahan pay later atau online pay later atau bayar nanti atau bayar dengan mencicil telah disampaikan. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 digital kewarganegaraan. Sedikit simpulan yang dapat saya sampaikan bahwa dalam sejarahnya digital commerce dibentuk atas dasar kebutuhan internet masyarakat, di mana masyarakat mulai menggunakan internet untuk memudahkan kehidupannya di berbagai bidang, salah satunya di dalam bidang perdagangan. Dan setelah ada fitur perdagangan dalam digital, muncul permasalahan-permasalahan lainnya, salah satunya adalah penggunaan pay later yang kebablasan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Bila kita mengutip Quran Surah Al-Baqarah ayat 279, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan atau bisa ditanyakan langsung di pertemuan kita dalam mata kuliah digital kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.